Halo teman-teman, selamat sore. Di sini saya Andre Jonathan, NIM 2101010057, kelas 6A2 Manajemen dengan mata kuliah Etika dan Profesi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep stakeholder dan shareholder dalam bisnis. Latar belakang. Konsep stakeholder dan shareholder teori adalah dua teori yang berbeda yang digunakan untuk memahami peran dan kepentingan yang berbeda di dalam suatu perusahaan. Konsep stakeholder teori menjelaskan bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap perusahaan seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, pemerintah, pemasok, konsumen, masyarakat, dan lingkungan adalah stakeholder. Stakeholder teori mencakup lingkup internal dan eksternal. Lingkup internal terdiri dari pemegang saham, manajemen, dan karyawan. Sedangkan di lingkup eksternal berhubungan dengan pemerintah, pemasok, konsumen, masyarakat, dan lingkungan alam. Konsep shareholder teori kembali kepada Milton Friedman, menganggap bahwa manajer perusahaan memiliki tugas utama untuk memaksimalkan return atau keuntungan perusahaan. Dimensi dalam bisnis adalah bagian yang membantu dalam memahami konsep stakeholder dan shareholder teori. Dimensi dalam bisnis membantu dalam memahami bagaimana pihak-pihak yang berbeda memiliki peran dan kepentingan yang berbeda dalam perusahaan. Dimensi dalam bisnis juga membantu dalam memahami bagaimana perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan stakeholder dan shareholder dalam penentuan keputusan. Pembahasan. Setiap perusahaan yang telah menerbitkan saham, baik saham biasa maupun preferen, tentu memiliki apa yang disebut dengan shareholder atau pemegang saham. Pengertian shareholder adalah individu atau institusi yang turut memiliki hak atas perusahaan melalui kepemilikan saham. Shareholder atau pemegang saham memperoleh keuntungan dari pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan dan kenaikan nilai saham berkat kinerja perusahaan. Selain itu, apabila perusahaan mengalami kondisi valid atau likuidasi, maka shareholder juga turut memiliki hak atas aset perusahaan. Teori shareholder. Menurut shareholder teori yang dikemukakan oleh Smerdon, tanggung jawab yang paling mendasar dari jajaran direksi adalah untuk meningkatkan value dari shareholder. Itu sebabnya mengapa kebanyakan perusahaan lebih mengutamakan kepentingan para pemegang saham ketimbang kepentingan karyawan, pelanggan, pemasok, dan lingkungan mereka. Menurut para ahli, yaitu Profesor Dr. Sumakmawati Sukamulya, pengertian shareholder menurut Profesor Dr. Sumakmawati Sukamulya adalah individu maupun kelompok yang terlibat dalam optimalisasi kekayaan perusahaan atau maximize company wealth, baik itu manajemen maupun para pemegang saham. Semua elemen di dalam manajemen dan stockholder dan di luar perusahaan, pemerintah, pemasok, konsumen, masyarakat sekitar, dan lingkungan alam yang memiliki kepentingan dengan perusahaan disebut stakeholder. Jenis-jenis shareholder. Sebagai pemilik saham sebuah perusahaan, peran utama shareholder adalah menjadi pemberi modal yang bisa digunakan perusahaan untuk berbagi keperluan bisnisnya. Secara umum, terdapat dua jenis shareholder atau pemilik saham yang penting untuk diketahui, yaitu common shareholder serta preferred shareholder. Common shareholder. Jenis pemilik saham ini merupakan shareholder biasa dan lebih lazim dimiliki sebuah perusahaan. Umumnya, mereka mempunyai hak memiliki terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan bisnis perusahaan karena mempunyai kendali atas kegiatan pengelolaan perusahaan atau jenis pemilik. Preferred shareholder. Sementara untuk preferred shareholder merupakan investor yang mempunyai hak terhadap sejumlah saham pilihan dari perusahaan. Lain dari common shareholder, jenis ini tak mempunyai hak suara terhadap keputusan pengelolaan serta struktur perusahaan, melainkan mereka memiliki hak terhadap dividen tetap tahunan. Contoh shareholder. Beberapa contoh stakeholder adalah karyawan, staf, pelanggan perusahaan, supplier, keluarga karyawan, dan lain-lain. Sedangkan contoh shareholder adalah investor dan pemilik saham perusahaan. Namun, ada juga organisasi yang hanya memiliki stakeholder tanpa shareholder. Salah satu contoh organisasi tersebut adalah universitas yang tidak memiliki saham. Contoh stakeholder di universitas misalnya dosen, mahasiswa, administrator, dan staf lain di kampus tersebut. Perbedaan shareholder, stockholder, dan stakeholder. Yang pertama, shareholder memiliki saham finansial di perusahaan, sedangkan stakeholder mempunyai kepentingan dalam finansial perusahaan, atau tidak sama sekali. Shareholder bisa berperan juga sebagai stakeholder, namun stakeholder bukan merupakan bagian dari shareholder.
Shareholder akan terkena dampak langsung atas apa yang terjadi pada perusahaan, sedangkan stakeholder bisa terkena dampak secara tidak langsung ataupun langsung. Kesimpulannya adalah, stockholder atau disebut juga pemegang saham adalah individu atau kelompok orang yang menginvestasikan modal untuk kegiatan operasional perusahaan. Stockholder ini merupakan bagian dari stakeholder, di mana stockholder ini bagian penyedia dana atau berkontribusi berupa modal. Sebagai balasannya, perusahaan akan memberikan persentase keuntungan perusahaan kepada stockholder, biasanya dalam bentuk dividen. Sarannya adalah, perusahaan sebaiknya memperhatikan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, karena hal ini dapat berdampak signifikan pada kinerja perusahaan. 2. Direksi perlu mempertimbangkan struktur kepemilikan dan komposisi dalam pengambilan keputusan terkait struktur modal perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan utang dan mengurangi biaya agensi. Penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan peran kepemilikan institusional dan pemegang saham eksternal besar dalam mengurangi biaya agensi dan mempengaruhi tingkat utang, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.